Tidak apa-apa, menangislah. Itu tak menjadikanmu lemah. Semuanya memiliki hikmah. Tuhan Maha Baik, percayalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam hari ini saya berkesempatan nengok Ajojo. Alhamdulillah saudara kita. Dan setiap kejadian di muka bumi ini adalah nasihat bagi kita. Yang lain mungkin sedang menjalankan ibadah Ihya'ul Lail, menghidupkan malam. Sementara saudara yang lain sebagaimana Ajojo sekarang ini, atau mungkin juga sahabat-sahabat kita yang lain, tengah mengalami sakit. Ya, tengah mengalami sakit. Itu adalah persoalan yang sudah Allah tetapkan kapan waktunya si fulan sakit, kapan si fulan akan diuji. Nah, mudah-mudahan pastikan dalam tiap keadaan yang Allah tetapkan itu, kita dalam keadaan ridho atas setiap keputusan Allah. Begitu ya Jojo ya? Iya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang Allah melembutkan hati manusia melalui ujian yang sedang menyentuh tubuhnya. Dan di setiap sakit yang datang, ada doa-doa yang naik ke langit Ajojo, lebih tulus daripada sebelumnya. Makanya doanya orang yang sakit itu adalah makbul. Makanya ada yang mengatakan, minta didoakanlah oleh orang sakit. Doa orang yang sakit itu termasuk yang akan diijabah. Mari kita menengadahkan hati kita ke hadapan Rob untuk saudara kita. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kasih sayangnya, menatap, memantau, memeluk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana alhibil ba'sa ishfi anta syafi la safiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, hilangkan rasa sakitnya, sembuhkanlah dia. Engkaulah satu-satunya penyembuh ya Rabb. Tidak ada kesembuhan selain darimu. Kami memohon kepadamu dengan penuh harap. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yashfiya. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yashfiya. Ya Allah yang maha agung, Tuhan pemilik arsy yang agung, sembuhkanlah saudara kami, ringankanlah sakitnya, jadikan sakit ini penghapus dosanya, pengangkat derajat, dan jalan menuju kesehatan yang lebih kuat. Kembalikan senyum di wajahnya, karena kami tahu ketika orang tengah sakit, maka kehilangan senyumnya, kehilangan bugarnya. Oleh karenanya tetap saya minta untuk berusaha tersenyum minimalnya dalam hati. Senyum terhadap apa? Senyum terhadap ketetapan Allah. Ridho, tidak menolak. Itulah bentuk kesabaran yang luar biasa. Maka dengan itu insya Allah Allah akan menguatkan, menenangkan hati. Karena kuat dan hati yang tenang itu menjadi suatu dasar pertama keadaan kita setiap hari. Ya Allah, karuniakanlah kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit sedikit pun ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Apapun yang terjadi, serahkan kepada Allah, berserah diri. Karena kita tidak punya kemampuan apa-apa selain ridho, sabar, dan ikhtiar, ya. Karena setelah kita di CT scan, setelah kita di kolostomi misalkan, setelah di USG, di situ muncul diagnosa. Setelah muncul diagnosa, syariatnya kan nanti dokter yang akan melanjutkan recovery-nya, tindakan-tindakan medisnya. Sedangkan kita kan tidak mampu, ya kan? Kadang-kadang dokter pun tidak mampu menyembuhkan. Kenapa? Karena ada hakikat. Allahumma anta syafi, Allahu ya syifa. Karena hakikatnya Allah yang mempunyai sembuh, yang menyembuhkan. Apabila engkau sakit, aku yang menyembuhkan. Fa idza maridtu
bahwa yashfin, kalau kamu sakit aku yang nyembuhin. Amin. Kata Allah begitu. Ada Aisyah istri Nabi Muhammad SAW menderita sakit parah hingga dia tidak bisa ikut perang Badar. Yeah. Waktu itu maunya perang Badar tuh, perempuan tuh, bantuan logistik. Tapi ketika datang ketetapan Allah harus sakit, harus tunduk, istirahat, nggak bisa berangkat perang. Aisyah radhiyallahu anha. Terus ayahnya, yang kebetulan sahabat Nabi dan mertua Nabi, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau sahabat terdekat dan mertua Nabi ya, pernah mengalami sakit parah saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Kan dampingi Rasulullah tuh, lagi hijrah, lagi sengsara, lagi mengalami tekanan perjalanan dan diintai keselamatannya, diintai nyawanya, mau dihabisi oleh kafir Quraisy, sakit. Jadi Abu Bakar itu mengalami demam yang sangat tinggi. Nah, kemudian demam itu juga dialami oleh sahabat-sahabat yang lain. Bilal bin Rabah, ini orang-orang utama semua, Jojo. Amir bin Fuhairah. Demam tersebut itu disebabkan oleh iklim dan lingkungan Madinah yang berbeda dari Mekah. Mekah kan biasanya iklimnya begitu ya, Jojonya. Nah, Madinah tentu berbeda, walaupun jaraknya hanya beberapa ratus kilo saja. Nah, Madinah saat itu banyak memiliki rawa karena banyak kebun kan, berbeda dengan Mekah yang padang pasir unggul. Jadi banyak rawa dan nyamuk waktu itu ya, jadi menyebabkan para sahabat terkena penyakit seperti malaria atau sejenisnya lah ya. Apalagi kita yang banyak dosa, para sahabat orang-orang yang sidakin, iya, disebut oleh Allah bahwa sahabat itu diridhoi oleh Allah radhiyallahu anhu. Jadi Allah ridho kepadanya dan dia ridho kepada Allah. Para sahabat berarti memiliki keutamaan yang luar biasa. Namun harus tunduk pada qada dan qadarnya Allah. Tidak pantas kita menolak, karena kita tidak sesoleh daripada para sahabat itu, ya kan? Nah, kemudian kita lihat dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bagaimana para sahabat itu mengalami sakit berat setelah tiba di Madinah ya, yang tadi diceritakan itu. Maka Rasulullah kemudian mendoakan agar Allah menjadikan Madinah sebagai tempat yang dicintai, bahkan lebih dari Mekah dicintainya. Lalu agar dijauhkan Madinah ini dari penyakit-penyakit. Itu pernah didoakan oleh Rasulullah, ada kisah seperti itu. Jadi Abu Bakar pun mengalami demam tinggi. Kemudian ada yang namanya Utsman bin Affan ya. Jadi Khulafaur Rasyidin kan Abu Bakar, terus apa lagi aja cuy? Umar ya, Umar bin Khattab, baru Utsman bin Affan. Beliau yang kaya raya ini menderita sakit parah sehingga ia tidak bisa ikut perang Uhud, perang yang kedua ya. Jadi waktu perang Uhud sakit tuh, sahabat aja sakit, padahal Utsman bin Affan itu luar biasa. Sahabat Nabi, menantu Nabi dia yang dibutuhkan ya. Iya, solehnya tidak usah diragukan, tetapi ya seperti itu adanya. Nah, kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang tidak ikut perang Uhud itu karena sakit, itu bisa kita lihat di buku sejarah aja yuk, di Bidayah wa Nihayah ya. Itu kitab rujukan yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, di situ diterangkan Utsman diberi uzur oleh Rasulullah karena istrinya Ruqayyah binti Rasulullah baru saja wafat. Dan Utsman sendiri juga menderita sakit. Utsmannya sakit, istrinya barusan meninggal. Istrinya itu anaknya Rasulullah, Ruqayyah binti Muhammad, meninggal. Ujiannya itu aja cuy. Ujian berat itu aja cuy. Ujian double. Istrinya meninggal, habis itu sakit. Ini kisah-kisah tentang orang-orang utama, bagaimana mereka menjalani rasa sakit itu. Kemudian juga Rasulullah tetap, walaupun Utsman tidak berangkat ke perang Uhud Ajojo, itu perang yang sangat menentukan, perang awal-awal Islam itu, tetap Rasulullah mencatat Utsman sebagai orang yang mendapatkan pahala sebagaimana para mujahid. Kenapa? Utsman berencana berangkat, cuma karena tunduk oleh sakit terhalang dia untuk berangkat. Dia tetap dapat pahalanya, pahala perang. Wow, itu pahala tertinggi itu. Tidak terjun perang, tidak, dia tidak bawa senjata, tidak ikut bersusah payah nunggang kuda.
Kenapa? Karena tadi sesungguhnya niat seseorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Dalam satu aspek, ya, niat seseorang muslim itu lebih baik daripada amalnya. Kadang-kadang, ya itu kan faktanya begitu. Niatnya mah tinggi sekali. Pas dia beramal melaksanakan niatnya itu harus tunduk pada situasi lingkungan. Maunya nembak musuh 20, dapatnya cuma 1. Allah menetap, lagi-lagi takdir Allah ya Allah. Ya kata Tuhan Allah, sebagaimana sakitnya Jojo sekarang ini, ya sudah tunduk, tidak usah mikirin penyakit, karena bukan tugasnya kita mikirin penyakit. Tidak usah mikirin bagaimana cara-caranya untuk menjadi, saya jalani aja. Sabar, lalu ikut nasihat yang namanya sahabat Ali bin Abu Thalib. Ya, sahabat Ali bin Abi Thalib itu beliau menantu, ada sepupu juga, beliau menderita sakit parah saat perang melawan kaum musyrikin. Ya, betul Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pernah mengalami sakit parah menjelang salah satu peperangan yang besar, yaitu perang Khaybar. Perang Khaybar. Di situ dijelaskan Rasulullah SAW bersabda pada malam sebelum pembukaan perang Khaybar, sungguh besok aku akan memberikan panji bendera komando perang itu kepada seseorang yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintainya. Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Besoknya para sahabat menanti dengan harap-harap siapa yang mau dikasih bendera nih, yang mau dipilih. Lalu Rasulullah berkata, mana Ali bin Abi Thalib? Kata Rasulullah begitu. Para sahabat menjawab, ia sedang sakit ya Rasulullah. Lalu Rasulullah memanggil Ali, meniupkan ludahnya ke mata Ali. Dikasih ludahnya Rasul, ya. Kemudian diusapkan ke matanya Ali dan mendoakannya. Seketika itu juga Ali sembuh total sakit matanya. Lalu apa yang terjadi ya Jojo? Kembali pada kisah Ali. Ali memimpin pasukan muslimin dan memenangkan perang Khaybar. Ada beberapa sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang pernah menderita sakit parah juga, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah. Nah, hal ini penting untuk dicatat bahwa sakit yang diderita oleh para sahabat Rasulullah SAW itu adalah sebagai ujian untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan. Mereka kurang iman apa sih, Jojo? Mereka kurang takwa apa aja sih? Tapi Allah masih berkepentingan terus meningkatkan derajatnya dengan melalui sakitnya itu.